Esther. Setelah Esther, lalu Tobit dan Yudit. Ini ada 4 kitab dalam kitab sejarah, tetapi yang kita lihat, atau kalau kita membaca kitab ini, kita sedang membaca novel. Novel yang berkaitan dengan sejarah Israel. Ya. Nah, kalau kitab Rut, ya, ini diletakkan atau ditempatkan setelah kitab Hakim-Hakim. Lalu kalau Bapak Ibu membaca cerita tentang Rut, nah, ketemu kita dengan sebuah novel mengenai satu keluarga. Ya. Kemudian kalau membaca kitab Esther, kita juga sedang membaca novel. Demikian juga membaca Tobit dan Yudit. Kitab Tobit juga berbicara atau bercerita tentang sebuah keluarga. Nah, sedangkan kalau Esther, kemudian Yudit, ini novel yang menyangkut kehidupan satu bangsa, yaitu Israel. Tapi kalau membaca kitab-kitab ini, Bapak Ibu, sikap hatinya harus berbeda dengan kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu tidak akan mengerti ceritanya, tidak akan mengerti isinya, kalau hanya membaca satu bagian. Harus membacanya secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Baru kita akan ketemu pesannya gitu ya. Ibu-ibu masih suka baca novel nggak? Masih, Pak. Perhatikan saja kalau pas sedang membaca novel. Seperti itu ketika kita membaca kitab-kitab ini tadi. Mata membaca tulisan, pikiran membayangkan, hati melibatkan diri dalam pribadi tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Nah, kemudian nanti kita bisa belajar tokoh A, tokoh B, tokoh C, ini tokoh positif atau negatif, kita senang atau tidak, perilakunya menunjukkan hal yang bisa dipelajari atau dihindari, begitu. Jadi jenis-jenis kitabnya ini beda-beda, biarpun masuk dalam satu kelompok kitab, yaitu kitab sejarah. Kemudian, sekarang begini, kita bicara yang lebih serius. Kalau kita membaca kitab, ya, mulai dari Yosua, perhatikan urutannya ya, Yosua, kemudian Hakim-Hakim, berikutnya 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 Raja-Raja. Ini satu kelompok kitab. Dalam studi kitab suci, kitab-kitab ini disebut sebagai kitab sejarah Deuteronomis. Tulisannya biasa saja, Deuteronomis. Deuteronomis itu dari kata Deuteronomium. Apalagi itu. Deuteronomi itu nama lain dari kitab, nama Latin dari kitab Ulangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kenapa ada nama Ulangan? Karena di dalam kitab Ulangan ada perintah untuk menuliskan kembali, menuliskan ulang hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau Deuteronomium, ingat saja begini, Deutero itu yang kedua, nomos itu hukum yang kedua, ya artinya kurang lebih sama. Nah, semangat yang ada di dalam kitab Ulangan itu menjiwai, mewarnai kitab-kitab dari Yosua sampai raja-raja tadi. Nah, semangat yang ada itu apa? Nanti kita akan lihat. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca kitab Ulangan, ya, lalu membaca kitab Yosua, Bapak Ibu langsung akan ketemu sambungannya. Kitab Yosua nyambung, ya, dengan kitab Ulangan. Kemudian kitab Yosua dilanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim dilanjutkan oleh 1 dan 2 Samuel. 1 dan 2 Samuel dilanjutkan dengan kitab Raja-Raja.
Sebenarnya penulisannya berhenti di 2 raja-raja. Ya. Nanti ada kelompok kitab yang lain, 1 Tawarikh. Oh ya, ketinggalan Bapak Ibu, maaf ya, ketinggalan. 1 Tawarikh, kemudian 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, itu satu kelompok sendiri. Jadi kalau diurutkan, kita menemukan ada kelompok kitab Deuteronomis dari Yosua sampai raja-raja. Kemudian ada kelompok kitab yang lain, itu 1-2 Tawarikh dan Esra Nehemia, itu satu kelompok sendiri. Lalu ada kitab-kitab yang berupa novel tadi loh, ada 4. Di luar itu masih ada satu kelompok kitab yang lain, yaitu 1 dan 2 Makabi. Coraknya beda, tapi tunggu dulu. Ya. Nah, kitab Yosua sampai raja-raja itu berasal dari satu tradisi yang kurang lebih apa menyebutnya ya, bisa dikatakan dari kelompok inilah, dari orang-orang inilah, dari tradisi inilah kitab-kitab ini berasal. Coraknya nanti akan berbeda dengan kelompok kitab 1 Tawarikh sampai Nehemia. Beda lagi dengan novel, beda lagi dengan 1 dan 2 Makabi. Nah, sekarang kembali ke Deuteronomium atau kitab sejarah Deuteronomis ya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membuka akhir kitab Ulangan. Di akhir kitab Ulangan. Yosua. Ya, udah. Bab 34 ya. Kemudian tolong lihat juga, jadi Bapak Ibu membuka 2 halaman, Ulangan bab 1. Ulangan bab 1, Bapak Ibu lihat ke ayat 5. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Nah, Musa mulai berbicara di situ, dan dia berbicara terus sampai akhir kitab Ulangan. Di bab 34, Bapak Ibu ketemu dengan kematian Musa. Jadi ceritanya, orang Israel sudah menyelesaikan masa pengembaraan, masa hukuman yang berlangsung 40 tahun di gurun ya. Ya. Kemudian generasi yang lahir di gurun sudah berada di seberang sungai Yordan. Sudah ada di sebelah timur tanah Kanaan, di seberang sungai Yordan. Mereka mau masuk ke Kanaan. Nah, sebelum mereka masuk Kanaan, Musa menyampaikan wejangan, Musa menyampaikan nasihat, apa saja yang harus mereka perhatikan ketika nanti mereka hidup di Kanaan. Nah, ini seperti pesan-pesan terakhir Musa sebelum dia mati. Nah, di bab 34, Bapak Ibu, lihat tentang kematian Musa. Orang Israel sedih sekali ketika Musa mati. Kenapa? Lihat aja di bab 34 ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Jadi setelah masa perkabungan yang berlangsung 30 hari, silahkan Bapak Ibu membayangkan mata orang-orang Israel. Bapak Ibu pernah nangis paling lama berapa hari? 3 jam. Nangis 3 jam itu mata sudah seperti apa? Udah 2 ember. Nah, ini 30 hari nangis. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 8 lagi ya. Masih di ayat 8. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan
Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Ya, Musa tidak masuk ke Kanaan, dan kemudian Yosua itu menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel keluar masuk ke tanah Kanaan. Nah, kemudian supaya menjadi lebih jelas, Bapak Ibu silahkan ke kitab Ulangan lain bab 31. Ya. Silakan lihat di situ Bapak Ibu, Musa mengangkat Yosua untuk menggantikan dia. Ayat 7 sekarang. Sekarang 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Tuhan dulu sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub bahwa Tuhan akan memberikan Kanaan. Ya, kemudian janji itu nanti akan dipenuhi di zaman Yosua ini. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kita lihat untuk menunjukkan kitab Yosua itu nyambung dengan kitab Ulangan. Begitu maksudnya. Nah, kemudian lihat tadi kitab-kitab dari Yosua sampai raja-raja itu diwarnai oleh semangat yang ada di dalam kitab Ulangan. Sekarang silahkan ke Ulangan bab 28. Tadi di Ulangan bab 1 kita sudah melihat ya, Musa itu menyampaikan kembali hukum Tuhan, Musa menyampaikan pesan-pesan kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan. Nah, pesan Musa yang sesungguhnya merupakan pesan dari Tuhan itu disertai dengan janji ini, bab 28 ya, ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Kalau orang Israel setia kepada Allah, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkatnya itu macam-macam, tetapi semua bisa dikatakan menunjuk kepada kesejahteraan dan keamanan. Ya. Nah, kemudian kalau orang Israel sampai tidak menepati perintah Tuhan bagaimana? Silahkan ke ayat 15.
Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Kalau sampai orang Israel tidak setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka orang Israel akan menghadapi berbagai macam malapetaka dan celaka. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pesannya kan jelas kalau membaca teks ini. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah orang Israel berlaku setia kepada Allah, dan itu diwujudkan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ingat, Allah sudah memilih orang Israel, sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah sudah menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, dan Allah sudah memberikan Kanaan kepada mereka. Wajar kalau orang Israel berlaku setia kepada Allah. Dan kesetiaan kepada Allah itu sendiri akan membawa kesejahteraan untuk mereka. Ya. Kalau sampai mereka memilih untuk tidak setia kepada Allah, maka mereka harus siap menanggung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kutukan. Malapetaka, celaka akan mereka hadapi. Nah, kemudian sekarang begini. Ini semangatnya yang ada di dalam kitab Ulangan ya. Dan semangat ini Bapak Ibu yang mewarnai seluruh kitab Yosua, Hakim, 1 Samuel, dan 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Nah, kalau membaca kitab-kitab sejarah Deuteronomis ini tadi, Bapak Ibu akan menemukan orang Israel diingatkan terus untuk setia, tetapi apa yang terjadi mereka terus berlaku tidak setia. Ketidaksetiaan mereka yang utama kepada Tuhan itu dilakukan dengan melakukan penyembahan berhala. Ya. Orang Israel tinggal di tanah Kanaan, ya. Di tanah Kanaan ternyata mereka tidak sendirian. Mereka bertemu dengan banyak bangsa, dengan banyak kepercayaan di situ. Dan kemudian makin lama orang Israel makin tergoda untuk menyembah dewa-dewi Kanaan. Kalau bicara alasan, alasannya macam-macam. Ya. Tetapi yang bisa dikatakan utama itu alasan ekonomis. Orang Israel itu kan biasa mengembara di gurun. Kalau mereka tinggal di gurun, mereka tidak bingung dengan pertanian, mereka tidak bingung dengan kesuburan, mereka tidak bingung dengan air untuk bercocok tanam. Nah, yang mereka perlukan di gurun apa? Mereka bisa bertahan di gurun kalau mereka kuat berhadapan dengan bangsa-bangsa yang di gurun. Mereka bisa bertahan kalau ternak mereka hidup, berkembang. Mereka bisa bertahan kalau cukup makanan dan cukup air. Sudah begitu saja. Begitu mereka masuk Kanaan, mereka harus jadi petani. Dari gembala pengembara terus menjadi petani. Ini masalah serius. Gembala pengembara, nomaden. Begitu masuk Kanaan jadi petani, mereka harus sedenter. Mereka harus belajar bertani. Belajar dari siapa? Belajar dari orang-orang Kanaan. Orang yang bertani, orang yang beternak, ya, ternak bukan gembala pengembara, beternak menetap, itu memerlukan air. Petani perlu air. Air datang dari mana? Terutama dari hujan. Kalau sampai hujan tidak turun, apa yang dipikirkan oleh orang Kanaan? Ya.
kita sekarang belajar atau tahu soal-soal yang berkaitan dengan soal ilmiah. Nah, di zaman kuno nggak ada soal-soal ilmiah. Langit itu dikuasai dewa. Bumi dikuasai dewa. Air dikuasai dewa. Kalau sampai hujan nggak turun, itu berarti dewa langit sedang marah. Kalau dewa langit marah, nggak mau menurunkan hujan, lalu apa yang harus dilakukan? Harus diberi persembahan. Nah, mulailah Bapak Ibu orang Israel belajar mempersembahkan korban kepada dewa-dewi Kanaan. Nah, yang kemudian terjadi, ada waktunya orang Israel betul-betul meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada dewa-dewi Kanaan yang diyakini memberi hujan, memberi kesuburan. Tapi ada waktunya juga orang Israel menyembah Yahweh juga, menyembah dewa-dewi Kanaan juga. Nah, kemudian nanti begini. Kalau membaca kitab-kitab Deuteronomis, Bapak Ibu akan ketemu. Orang Israel melakukan kejahatan kepada Allah, menyembah dewa-dewi. Lalu apa yang kemudian terjadi? Mereka harus tanggung konsekuensi. Tuhan menghukum mereka. Sudah dihukum, tobat. Setelah tobat, jahat lagi, meninggalkan Tuhan lagi. Ya tinggal mengikuti. Setelah mereka jahat, meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka lagi. Tuhan menghukum mereka lagi. Mereka menderita lagi. Setelah menderita, bertobat lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya datang hukuman yang paling dahsyat. Kerajaan Israel hancur. Ya, dihancurkan oleh penguasa Babel dan tidak pernah menjadi kerajaan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sekelumit dulu tentang kitab-kitab Deuteronomis ya, kitab sejarah Deuteronomis. Isinya kurang lebih gagasannya seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini, tolong membuka kitab 1 Tawarikh. Bapak Ibu silakan membuka 1 Tawarikh. Ya, kitab 1 Tawarikh itu tempatnya sesudah 2 raja-raja ya. Kemudian tolong lihat di 2 raja-raja bab 25. 2 raja-raja 25, lihat ke ayat 8. Dalam bulan yang kelima, tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, berarti membakar bait Allah ini. Rumah raja, istana, dan semua rumah di Yerusalem. Satu kota Yerusalem di bumi hanguskan. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim, nama lain dari Babel, yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Bapak Ibu, tolong amati. Kehancuran Yerusalem, ini kehancuran kerajaan Yehuda. Ya. Dan kemudian, ini tadi yang saya sebutkan. Kitab-kitab sejarah Deuteronomis diakhiri dengan penghancuran kerajaan Yehuda. Nah, kemudian, setelah kerajaan Yehuda hancur, penduduknya diangkut, dibuang ke Babel. Ya. Dan Bapak Ibu,
kemudian melihat begini, kitab-kitab sejarah deuteronomistis berakhir dengan pembuangan ya. Tolong sekarang ke 1 Tawarikh bab 1 ayat 1. Cari nama saya di situ. Udah ketemu nama saya? Satu Tawarikh bab 1 ayat 1. Set, Pak. Set. Ini Betul. setelah Adam Setenos. itu sebenarnya namanya Seto, cuma ditulis Set gitu. Kan 2 raja-raja berakhir dengan pembuangan ya tadi ya. Ya. 1 Tawarikh tolong lihat. Adam, Set, Enos, Kenan, Maleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lameh, Nun, Sem, Ham, dan Yafet. Terus keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Tifa, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Kok kembali ke Adam lagi? Ya, kembali ke Adam lagi. Nah, Bapak Ibu begini, kitab Tawarikh itu merupakan penulisan ulang ya, sejarah yang sudah dituliskan dari kitab Kejadian sampai 2 raja-raja. Tapi bagian awal tidak diceritakan, cuma disebut dengan nama-nama ini tadi. Dan Bapak Ibu akan terus menemukan ini. Kalau Bapak Ibu bisa menghafal, pasti Bapak Ibu termasuk orang yang luar biasa. Karena apa? Lihat, daftar keturunan Adam sampai Abraham, keturunan Esau, keturunan raja-raja Edom, keturunan Yehuda, keturunan Daud, keturunan Yehuda lagi, dan seterusnya sampai bab 10. Coba lihat sekarang ke bab 10. Mulai dengan cerita tentang Saul. Ya. Cerita tentang Saul. Tolong lihat di bawah judul. Saul mati dalam kurung 1 Samuel 31 1 sampai 13. Bisa lihat kan? Nah, ini penulisan kembali. Jadi cerita tentang Saul mati sudah ada di 1 Samuel 31. Diceritakan kembali di sini. Lihat bab 11. Daud menjadi raja atas Israel. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Sudah ada di 2 Samuel. Berikutnya seperti itu. Nah, terus silahkan ke akhir kitab Tawarikh ya. Ini banyak bercerita tentang Daud, tetapi dari sisi yang berbeda. Lihat ke bab 29. Perikop yang terakhir. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Ini juga diceritakan di 1 Raja-Raja bab 1. Ya. Jadi cerita ini sudah ada, tetapi menceritakannya dengan cara yang berbeda. Terus sekarang 2 Tawarikh bab 1. Salomo memohon hikmat. Perhatikan yang ada di dalam kurung di bawah judul 1 Raja 3, 15. Gitu kan? Ya.
Ini juga sudah diceritakan di 1 Raja-Raja bab 3. Begitu seterusnya, harta kekayaan Salomo, persiapan untuk mendirikan bait suci, pendirian bait suci di bab 3. Terus lihat ke bab 5 ayat 2, pentahbisan bait suci juga sudah disampaikan. Ini banyak mengambil dari 1 Raja-Raja. Ya. Jadi 1 Tawarikh, 2 Tawarikh itu kita bisa mengatakan penulisan kembali sejarah Israel. Jadi 1 Tawarikh itu tidak melanjutkan 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Tapi 1 Tawarikh itu memulai sesuatu yang baru. Ya. Kemudian sekarang ke 2 Tawarikh, ya, bab terakhir, bab 36. Lihat ke ayat 11. Raja Sedekia dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Itu kita lihat di 2 Raja-Raja bab 25 tadi itu. Jadi sudah ada di 2 Raja-Raja bab 25 sudah ada, terus diceritakan di sini. Ya. Kemudian lihat gini aja. Silahkan ke ayat 17. Ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis orang tua atau ubanan. Semuanya diserahkan Tuhan kepada dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, segala harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri dalam kota dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Tunggu dulu Bapak Ibu, tolong lihat. Sampai kerajaan Persia berkuasa. Mereka dikalahkan oleh Babel. Mereka diangkut ke pembuangan Babel sampai Persia berkuasa. Pertanyaannya, jadi nulisnya itu ketika Babel berkuasa atau ketika Persia berkuasa? Penulisannya. Ya sudah pasti sesudah Persia berkuasa. Setelah peristiwanya terjadi, orang Israel memang dibebaskan dari pembuangan Babel, dan yang membebaskan adalah penguasa Persia. Nah, baru kitab ini ditulis. Nah, kemudian lihat ke ayat 22. Sudah ketemu Persia kan ya? Pada tahun yang pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Persia di bawah Kores berkuasa mengalahkan Babel, kemudian membebaskan orang-orang Yehuda untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah.
Karena itu, lihat sekarang. Di bawah judul tadi, Bapak Ibu. Di ayat 20 tadi disebut sampai Persia berkuasa. Penguasa Persia yang membebaskan orang Israel dari Babel, itu disebut di ayat 22, namanya Kores. Di bawah judul ada berita, ada dalam kurung ya, Esra 1 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu langsung tahu, oh berarti kitab ini disambung dengan kitab Esra di bawahnya itu. Jadi 1 Tawarikh dilanjutkan dengan 2 Tawarikh, terus dilanjutkan dengan kitab Esra. Kitab Esra dilanjutkan dengan kitab Nehemia. Udah bingung atau belum? Kalau udah bingung, lambaikan tangan. Udah. Udah ya? Nah, sekarang saya ulang supaya lebih gampang. Bapak Ibu, silahkan mengingatnya begini saja. Kitab Yosua sampai dengan kitab 2 Raja-Raja itu satu rangkai kisah sejarah. Yosua sampai 2 Raja-Raja. Kemudian 1 Tawarikh sampai dengan kitab Nehemia itu satu rangkai kitab sejarah sendiri. Ya, satu rangkai sendiri, satu kelompok sendiri. Ingat kembali ketika membuka 1 Tawarikh, lu kok mulai dengan Adam? Ya. Jadi ada kitab, jadi pengelompokannya dari Yosua sampai Raja-Raja tadi ya, itu satu kelompok. Kemudian 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia itu satu kelompok sendiri. Terus ingat tadi, ada 4 kitab yang nggak nyambung kemana-mana. Karena keempatnya itu adalah 4 novel. Rut, Esther, Tobit, dan Yudit. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Kalau belum jelas, silahkan disampaikan. Yang nggak jelas yang mana. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu, ternyata kitab sejarah dari Yosua sampai 2 Makabe itu nggak nyambung terus loh ya, gitu. Jadi kitabnya nggak nyambung. Tapi sambungannya dari Yosua sampai 2 Raja-Raja itu nyambung. 1 Tawarikh sampai Nehemia itu nyambung. Di luar itu ingat ada 4 kitab yang isinya sebenarnya novel. 1 Makabe, 2 Makabe belum kita lihat, tapi sebelum sampai ke sana, silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi lebih dulu. Novel itu Ruth, Tobit, Yudit. Ruth, Esther. Esther ya. Setelah Ruth terus Esther ya. Iya. Tobit. Tanya Pak Seto. Tanya Pak. Ya silakan Bu Susi, Bu Monika. Pak Seto, itu novel dalam arti bukan kejadian sesungguhnya ya, hanya cerita saja, karangan, begitu Pak? Terima kasih. Tuh, sepertinya. Internetnya terputus. Belum jelas. Oh. Tidak bagus, tolong diulang. Bentar. Tunggu sebentar. Ya, silahkan. Minta tolong diulang pertanyaan karena sinyal di tempat kami tidak bagus. Silakan Ibu. Ya, Pak Seto tadi menyebutkan novel itu artinya bukan kejadian sesungguhnya ya Pak, hanya karangan saja, begitu Pak? Terima kasih. Kata-kata Ibu karangan saja itu kalau nggak hati-hati lalu bisa meremehkan. Pertanyaan saya, kalau orang Samaria yang murah hati itu namanya apa?
Itu kejadian yang Perumpamaan, sebenarnya. Kalau perumpamaan itu karangan saja atau bukan itu? Bukanlah. Benar-benar Kalau bukan terus apa? Karangan tapi diilhami oleh Tuhan. Nah, Ada pesannya. maka di awal tadi saya sampaikan, kata-kata karangan saja itu yang harus waspada, hati-hati. Ibu, Bapak itu bisa mengajar hal-hal yang luar biasa, membentuk karakter anak dengan cerita kan ya? Ya. Ya. Pesan dibungkus dengan cerita. Dan konsekuensinya apa kalau pesannya dibungkus dengan cerita? Ceritanya seolah-olah bisa berbicara sendiri, pesannya bisa masuk sendiri tanpa Bapak Ibu mengulang-ulang cerita. Mengulang-ulang bercerita. Tapi tolong mengingat juga, pernah nggak dulu waktu kecil, waktu anak-anak masih kecil, Ibu mendongeng untuk anak-anak? Atau gini aja deh, supaya lebih gampang. Ibu waktu kecil dengar dongeng apa enggak? Dengar, Pak. Mendengar dongeng kan? Pertanyaan berikutnya, pernah nggak minta supaya dongeng yang sama diceritakan keulang? Iya. Kenapa Ibu kok senang? Menarik, Pak. Ya, dan Ibu tidak pernah sampai tua mengatakan kakek saya, bapak saya bohong. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena apa? Ada kebenaran yang disampaikan dalam cerita. Ya, Tuhan Yesus juga bercerita. Orang Samaria yang murah hati, anak yang hilang, kemudian domba yang hilang, orang kaya dan Lazarus. Itu kan cerita-cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Silahkan Bapak Ibu membayangkan di Perjanjian Lama ada guru-guru, orang hikmat, orang berhikmat, orang yang beriman sungguh-sungguh yang mau mengajarkan iman dengan cerita. Wah, ini bagus juga nanti Pak Popo ini yang novel-novel ini dibahas tersendiri nih Pak. Ya. Nanti setelah sesi di bagian yang kedua kita bisa bahas cerita-cerita ini. Ya, nah, saya sudah ketemu. Nanti saya baru sampai ke 7 sesi. Kita bisa menyelesaikan atau mengisi sampai selesai nanti. Dulu ada statement dari siapa itu bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Rocky Gerung. Nah, kemudian sekarang begini, saya akan tanggapi yang seperti itu. Dalam pemahaman sekarang, kata-kata fiksi, karangan, mitos, itu maknanya sudah lain sama sekali. Ya, sudah lain sama sekali. Lainnya apa? Kalau orang sudah mendengar kata dongeng, cerita, karangan, fiksi, sudah diomongin karangan, kalau saya ngomong karangan, fiksi itu sama dengan bohong. Ya kan? Kenapa orang pada marah mendengar itu? Saya nggak bingung. Karena apa? Yang saya bingung orang-orang yang sudah tidak lagi mengerti nilai. Kalau orang sudah mendengar kata mitos, ya, orang berpikir itu bohong. Mau mitos jarak dekat atau mitos jarak jauh? Legenda. Yang mitos jarak dekat ya. Nah, ya kalau mitos sama dengan hoax. Sejak kapan orang mengatakan mitos sama dengan hoax? Ini saya perlu bicara yang agak jauh ini. Tunggu dulu. Bapak, Ibu, pernah jadi orang narsis atau belum? Perhatiin aja kalau sedang selfie. Saya lebih suka memperhatikan ibu-ibu kalau sedang selfie. Buat saya, bukan meremehkan, buat saya lebih ekspresif. Tolong mengingat ya ketika selfie. Saya tidak menghina, saya tidak mengejek, saya tidak ada urusan dengan soal-soal seperti itu. Tapi tolong amati kalau habis selfie. Setelah selfie, terus dilihat kembali kan fotonya. Ya. Kalau fotonya nggak bagus, apa yang dilakukan? Ulang. delete. Hapus. Delete. Ketika fotonya tampak cakep,
apa yang akan Ibu lakukan? Share. Dikirim-kirim. Sebelum dikirim, diamat-amati dulu apa enggak? Diamati. Diamati, dibesarkan dulu fotonya apa enggak? Di zoom. Cantik apa enggak? Dilihat dulu kan? Yang sudah. Iya, diedit. Enggak, sebelum editing, sebelum filter. Disawang. Tampak. Nah, itu kata dalam bahasa Indonesianya apa itu, Bu? Dipandangi sambil senyum-senyum. Dipandangi dan dikagumi. Sambil senyum-senyum. Ketika saya sudah merasa tenang dengan itu, baru saya upload. Ya, itu. Kalau sudah pernah ya, biasanya nggak bisa tadi karena ilmunya udah sendiri. Kenapa? Saya tidak bisa mendengar. Begitu sudah pernah, terus dia cek kalau kenapa sudah semua. Oh. Sekarang tambah di beautify mood lagi. Tambah lagi. Saya tidak akan merendahkan. Enggak. Tetapi itu kan kenyataan kan ya. Mengagumi diri sendiri. Bapak Ibu itu keturunan Narkisos atau bukan? Bukan, Pak. Iyalah. Keturunan Narkisos atau bukan? Bukan. Atau sebelum saya bertanya begitu, Bapak Ibu tahu narsis kan? Tahu. Tapi kenal sama Narkisos apa enggak? Enggak. Narkisos itu adalah tokoh dalam mitologi Yunani. Mitologi, mitos. Nggak mungkin langsung mengatakan bohong. Tunggu dulu, belum selesai. Narkisos itu adalah seorang laki-laki yang tampan sekali dalam mitologi Yunani. Bahkan dia sendiri mengagumi ketampanannya. Ada perempuan-perempuan yang tertarik sama dia, yang goda dia, enggak bingung dia. Dia menghabiskan harinya di depan. Kok di depan? Di atas air yang jernih dan tenang, hanya untuk melihat wajahnya dan mengagumi ketampanannya. Itu yang dilakukan terus. Sekarang, Narkisos itu bohong atau tidak? Cerita tentang Narkisos itu bohong atau tidak? Cerita itu bukan soal bohong, tapi cerita itu disampaikan untuk mencerminkan apa yang terjadi dalam dunia manusia. Narkisos memang tokoh mitologis, tapi orang-orang yang berlaku kayak dia itu banyak dari dulu sampai sekarang. Untung waktu itu Narkisos nggak punya handphone, nggak punya kamera untuk selfie. Seandainya dia punya kamera untuk selfie, dia akan foto, lalu seluruh kamarnya akan dihiasi dengan fotonya sendiri. Contoh yang lain lagi, kalau Oedipus itu ada sungguhan apa enggak? Kalau Oedipus, Bapak Ibu lebih tahu nama itu kan? Ya. Benar. Bapak Ibu tidak akan mengatakan tahun berapa Oedipus hidup? Zaman Yunani kuno. Munculnya cerita Yunani kuno. Hilang suaranya, Pak. Suaranya hilang. Intinya. Zaman Yunani kuno ya Pak Seto. ceritanya muncul di zaman Yunani kuno. Ya. Tetapi tokoh Oedipusnya nggak pernah ada. Karena dia adalah tokoh mitologis. Ya. Tetapi tokoh Oedipus, cerita mitologi tentang Oedipus, itu mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam dunia manusia. Ada laki-laki yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Ada perempuan yang lebih tua. Nah, kemudian lihat, ini bahkan menjadi istilah resmi dalam urusan psikologi kan.
Kita mendengar istilah Oedipus kompleks dan tidak satu orang pun mengatakan Oedipus itu fiktif. Nah, kemudian sekarang yang lebih dekat. Tolong Bapak Ibu sebutkan cerita rakyat yang paling Bapak Ibu ingat, kenal. Cerita apa? Andi-andi lumut. Andi-andi lumut. Paling kundang. Tangkuban perahu. Iya, kalau andi-andi lumut nanti cuma saya Malin yang tahu Kundang. kalau andi-andi lumut. Pak. Malin Kundang. Ibu, sebagai seorang perempuan saya tanya, Ibu caranya bagaimana supaya bisa ngomong dan omongan Ibu bisa mengubah orang jadi batu? Mengutuk. Pertanyaannya, bagaimana cara bicara supaya membuat manusia berubah jadi batu? Kutukan. Kalau saya sih nggak usah diomongin, kepala saya sudah. Kepala batu. Kepala batu Kak Dari Seto. sisi ilmiah, Bapak Ibu tidak akan ketemu cara bicara yang mengubah manusia jadi batu. Unsur terbesar dalam tubuh manusia itu air. Ya, nggak mungkin berubah jadi batu. Nanti tahu-tahu cuma jadi batu es paling nggak. Tapi sekarang begini, dari sisi ilmiah nggak mungkin terjadi. Tetapi kalau mengatakan begini, orang pergi merantau, Mati, Pak. Suara Kak Seto hilang lagi. Ya, internetnya kurang stabil. Iya, internet saya nggak stabil, tapi saya harap minggu depan sudah lebih stabil. Ya. Provider. Enggak, ini apa akhirnya IndiHome masuk ke rumah saya. Tapi belum aktivasi, belum nunggu verifikasi ini. Setelah nunggu dari bulan Juni sampai sekarang. Wah, lama sekali. Iya, tapi ya nanti minggu depan sudah aman lah, semoga begitu. Jadi kalau terjadi begini, orang pergi merantau menjadi kaya, ya, tapi malu mengaku ibunya yang miskin, sungguhan ada apa enggak? Ada, banyak apa dikit itu urusan lain. Tambah banyak malah. Sekarang begini. Di satu sisi ada kenyataan seperti itu kan, di sisi lain. Kalau kamu pergi merantau, kamu menjalani hidupmu sampai kamu menjadi orang sukses, jangan pernah melupakan orang tuamu, jangan pernah mengakui orang tuamu seperti apapun keadaannya. Ini benar atau enggak? Yang ini bukan cerminan kenyataan, tapi saya sudah menyampaikan nasihat. Kalau kamu sudah pergi, kamu menjadi orang yang sukses, jangan pernah malu mengakui ibumu seperti apapun keadaan dia. Ini nasihat. Tapi nasihat ini diceritakan, nasihat ini dibungkus dengan cerita. Dan kekuatan nasihat ini menjadi sangat serius karena apa? Cerita itu tidak hanya bicara dari kepada otak. Cerita berbicara kepada hati. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab suci, jangan begini, jangan pernah berpikir hanya hal-hal yang historis itu yang benar. Maksudnya begini, Bapak Ibu, seringkali orang berpikir yang dimaksud sebagai kebenaran itu adalah kebenaran historis, kebenaran ilmiah. Ya.
Seringkali orang hanya berpikir kebenaran itu kalau nggak historis ya ilmiah. Tapi nggak mungkin kita bisa hidup hanya dengan kebenaran itu. Cerita tentang Malin Kundang secara ilmiah nggak bisa diterima. Cerita tentang Gunung Tangkuban Parahu tidak bisa diterima secara ilmiah atau historis. Tahun berapa Sang Kuryang nendang perahu? Tahun berapa Malin Kundang mulai pergi berlayar? Tahun berapa ketemu ibunya? Ya, secara historis, secara ilmiah tidak bisa diterima. Tetapi secara moral bisa. Karena memang dua cerita atau cerita-cerita rakyat pada umumnya tidak mau berbicara tentang kebenaran historis atau kebenaran ilmiah, tetapi mau menyampaikan kebenaran moral. Ibu-ibu lagi, tolong jawab pertanyaan saya. Jawab jujur. Ibu yang punya anak cowok yang bisa jawab. Yang punya anak cowok yang bisa jawab. Anak ibu cakep apa enggak? Cakep, Pak. Lumayan. Cakep dong. Kalau saya nggak percaya diri, saya nanya sama ibu saya, kok, Bu, saya cakep apa enggak? Ibu saya pasti bilang cakep. Ganteng, pol-polan. Nah, sekarang begini. Seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada anaknya sendiri setampan apapun anaknya. Benar apa enggak? Betul. Tunggu dulu. Ini kebenaran apa? Kebenaran historis? Bukan. Kebenaran ilmiah? Bukan. Ini kebenaran moral. Ya kan? Ya. Kita tidak bisa hidup hanya dengan kebenaran historis dan moral. Nih, pandemi yang kita hadapi, jelas ada unsur ilmiahnya. Terjadinya sampai ada COVID-19. Kenapa ada angka 19? 2019 munculnya. Kan? Karena ditemukan. Nah, itu soal historis. Sekarang, Bapak Ibu, sudah ketemu saudara-saudara yang pergi, ditinggal istri, suami, anak, orang tua, karena pandemi ini, kita sudah menemukan, entah dekat, entah jauh. Dan Bapak Ibu, tolong gunakan hanya kebenaran ilmiah dan kebenaran historis. Namanya orang kena virus yang sangat berbahaya. Wajar kalau mati. Ngapain kamu nangis? Coba berani ngomong gitu? Ya nggak berani, nggak sensitif, Pak. Perhatikan kata sensitifnya tadi, Ibu. Perhatikan soal sensitivitas tadi ya. Kamu mau nangis berapa hari? 30 hari kamu nangis seperti orang Israel nangisi Musa. Suamimu, bapakmu, ibumu, anakmu nggak akan hidup lagi. Benar apa enggak secara ilmiah? Ya, benar. Secara ilmiah betul, Pak. Benar secara ilmiah. Secara ilmiah benar. Orang tidak bisa dihidupkan lagi dengan tangisan. Secara ilmiah benar. Coba ngomongin itu. Pasti dapat bonus. Sandal. Cuma separuh, Pak. Sandalnya cuma satu. Sandalnya cuma satu, ngasihnya di pipi lagi. Ketika Bapak Ibu menyampaikan ungkapan kesedihan, bela sungkawa, empati, Bapak Ibu tidak sedang menggunakan kebenaran ilmiah. Tidak hanya otak yang sedang bekerja, tapi ada hati yang bekerja. Sehingga kalau orang berbicara yang benar itu hanya yang ilmiah, yang historis. Emang nggak punya ibu apa yang ngomong kayak gitu? Emang belum pernah mengasihi orang, belum pernah mencintai orang. Nah, sekarang begini. Kalau orang membaca Alkitab, kita akan mencari kebenaran yang bukan ilmiah, bukan historis, bahkan kadang-kadang bukan moral, tapi kebenaran iman. Ya, kebenaran iman. Nah, kemudian
Apakah kemudian tidak ada unsur historis? Ada. Daud itu beneran ada. Saul Suara hilang lagi. kemudian hancurnya Yehuda, pembuangan itu sungguhan ada. Tetapi kitab suci tidak ditulis untuk sekedar menceritakan kejadian masa lalu. Cerita-cerita itu disampaikan kembali untuk menyampaikan kebenaran iman tentang Tuhan. Untuk saya jadi ngomong terus. Padahal tadi kan tanya jawab ya. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada silahkan. Sebelum saya ngomong terus. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung unmute videonya dan bertanya. Di chat ada itu pertanyaan itu. Di chat, oke. Dari Bu Santi Hakim, Pak. Pak Seto tadi dikatakan kerajaan Israel dimusnahkan dan rumah Tuhan dibakar. Apakah tabut perjanjian di rumah Tuhan itu dibawa kemana? Tanya sama Indiana Jones. Indiana Jones, betul. Nanti pada waktunya kita akan diskusikan itu ya. Jadi pertanyaan ditunda untuk waktu yang agak lama gitu ya. Tapi singkatnya, ingat ya, tabut perjanjian itu materinya banyak dari emas, peti, kotak, lapis emas. Ingat ketika Babel masuk, menguasai Yerusalem, dan terjadi penjarahan. Tabut perjanjian dari emas, ya, masuk kategori barang jarahan. Banyak emasnya. Ya dilebur. Kemungkinan paling besar begitu. Tapi nanti kalau membaca kitab Nabi Yeremia, itu ada kepercayaan yang lain. Tabut ini dibawa oleh Yeremia dan rombongannya ke Mesir. Disembunyikan di sana. Dan nanti kalau Mesias datang, tabut itu akan muncul lagi. Kalau Bapak-Ibu membaca film Indiana Jones, The Lost Ark itu, kenapa ketemunya kok di Mesir? Itu bukan tanpa alasan, bukan sekedar apa? Ya, terputus kembali. Terputus kembali Pak Seto tadi. Sempat terputus, Pak Seto. Ya, saya berhenti. Putus ya? Iya. Ya, terputus. Keluar Pak Setonya itu. Mungkin ya lockout bentar terus masuk lagi. Sabar ya. Ini kebenaran kesabaran. Ya, sabar, Pak. Tidak hoax nih. Bener. Baru iseng nih. Iya. Tapi seru ya. Seru ceritanya. Luar Seru biasa. jadi melek. Jadi Iya, ngerti. Bu. Iya, Bu. Menarik.
Mana Pak Roy yang mau cerita? Pak Roy seru juga kalau cerita. Iya. Cerita dong Pak Roy. Kangen nih. Wakilnya Kak Seto, Pak Opung. Oh, kakeknya Opung. Opung ya? Oh iya ya. Tuh Pak Seto udah ada kayaknya. Oh iya. Ayo Pak. Iya, Bu. Oh, Pak. Jadi tentang tabut perjanjian ada lagi yang mengatakan begini, dibawa ke Ethiopia karena ada relasi politik antara Israel dengan Ethiopia. Ethiopia. Ya, Hilang ada lagi. kemudian disimpan di satu bangunan. Ya, ada pernah itu. Disimpan di satu bangunan yang dijagain terus tanpa orang boleh memasukinya. Itu ada yang begitu. Tapi kemungkinan yang pertama itu yang paling bisa diterima. Baik, Pak Eka, pertanyaan lain lagi? Ini udah menghilang dari chat saya soalnya. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa beda kebenaran iman dan kebenaran moral? Moral itu menyangkut perilaku manusia terhadap sesama. Kebenaran iman itu kebenaran yang menyangkut Tuhan dalam relasinya dengan manusia. Dan sebaliknya relasi manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca cerita rakyat, banyak bicara tentang kebenaran moral menyangkut relasi antara manusia itu. Nah, kemudian kalau kebenaran iman, nah silahkan memperhatikan yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu kalau pengen tahu kebenaran tentang Tuhan, kebenaran mengenai Tuhan, kehendak Tuhan, dan bagaimana harus bersikap terhadap Tuhan, nah itu adanya di dalam Alkitab, dan itu yang dimaksud dengan kebenaran iman tadi. Masih ada nggak, Pak? Satu lagi, Pak. Pak Seto, kitab satu rangkaian dari Tawarikh sampai Nehemia itu apakah masuk dalam kategori Deuteronomis? Tidak. Yang masuk Deuteronomis itu Yosua, Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja. 1 Tawarikh, kemudian Esra, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, itu satu rangkaian. Kemudian ada 4 novel. Tadi ya. Ruth, Esther, Tobit, Yudit. Ya. Satu rangkaiannya itu ada namanya nggak, Pak? Enggak ada, Ibu. Ada. Oh. Enggak ada namanya. Yang tadi itu ada namanya karena semangatnya mengikuti semangat kitab ulangan, hanya begitu. Oh. Makasih. Sebentar. Saya minta sebentar Bapak. Ini yang Ya ampun. Rumah saya banyak kucing, Pak. Kucing. maaf, saya lanjutkan. Sampai di mana, sampai lupa nih tadi. Ini saya sudah bersembunyi loh ini. Saya sudah di bagian paling belakang di rumah saya. Kemudian kalau 4 novel, terus ada 1 dan 2 Makabe tadi beda lagi. Nah, saya lanjut kemana sekarang? Saya lebih suka ngobrol begini,
Saya tidak membuat bagan, tidak membuat ini, tidak membuat itu, tapi saya langsung mengajak Bapak Ibu langsung berhadapan dengan teksnya gitu ya. Nah, kemudian sekarang begini saja dulu. Makabe, 1 Makabe dan 2 Makabe saya tinggalkan dulu. Tapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Kita menyebut ini kitab sejarah ya. Tapi pemahaman tentang sejarah, tentang buku sejarah yang kita pelajari dulu di sekolah dengan yang ada di kitab suci itu berbeda. Ketika kita berbicara tentang sejarah, waktu kita sekolah, ya, itu kita berusaha mencari tahu apa yang terjadi di masa lampau. Titik. Dan untuk bisa mengatakan di masa lampau terjadi peristiwa ini atau peristiwa itu, maka dilakukan usaha-usaha untuk mencari bukti. Ya, memang benar terjadi peristiwa seperti ini di masa lalu. Dan karena menyangkut peristiwa masa lalu, Bapak Ibu, maka hanya ada satu kebenaran. Cuma ada satu yang benar. Kalau begini, surat perintah 11 Maret itu ada atau tidak? Ada. Bapak Ibu pernah mendengar kontroversinya, pertentangan? Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak? Iya. Iya. Nah, sengaja saya pilih yang seperti itu. Kalau mau mengatakan ada, mana suratnya? Begitu kan ya? Hilang. Untuk bisa mengatakan ada, harus tunjukkan mana buktinya. Minimal ada saksi yang mengatakan itu. Jadi yang lain lagi, kalau bicara tentang kebenaran sejarah, tidak mungkin surat itu sekaligus ada dan tiada. Jawabannya cuma bisa ada atau tidak. Kemudian, siapa orang yang punya peran penting dalam serangan umum 1 Maret? Sultan atau Soeharto gitu ya. Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono atau Pak Harto. Kontroversinya akan begitu. Kenapa yang satu mengatakan Soeharto? Ya yang nulis sejarah siapa? Yang menerbitkan buku sejarah siapa? Orang Jogja nggak akan terima bahwa orang itu dia yang berperan penting. Lainnya perang, yang lain berperang, dia malah makan kok. Sri Sultan. Iya, Sri Sultan yang benar kata bapak saya. Pasti orang Jogja. Iya dong, benar. Orang Jogja nggak akan terima kalau dikatakan presiden kedua itu yang punya peran penting. Itu ditulis sejarah, buku-buku sejarah ditulis oleh orang-orangnya, orang-orang dia. Orang-orang Jogja yang tahu sejarah, yang terlibat di dalam sejarah, nggak akan ngomong begitu. Bapak saya itu ikut dalam aksi melawan aksi militer Belanda yang pertama dan kedua, mau mengatakan istilahnya kan aksi agresi militer. Agresi militer. Orang Jogja akan mengatakan doorstop. Dan mereka tahu yang terlibat di dalam sejarah itu. Bukan orang itu yang punya peran penting. Betul, Pak Seto. Kemudian yang lain lagi. Kalau Bapak Ibu lain lagi membaca membaca buku-buku sejarah ya. Nah, saya ngomongnya di Jogja aja karena ya saya sedikit tahu lah. Sedikit tahu, pernah baca, pernah
belajar. Kalau Bapak Ibu sedang membaca buku, membaca sejarah perang di Ponorogo, waktu belajar di sekolah dulu, Bapak Ibu akan belajar apa? Sebab-sebab terjadinya perang. Ya. Kemudian siapa orang-orang yang berperan dalam peperangan itu? Kapan peristiwanya, terjadinya kapan? Tempat-tempat di mana terjadinya peristiwa itu di mana? Ya. Kemudian nanti kalau mau melacak, mencari bukti sejarah bahwa memang di Ponorogo itu ada, Bapak Ibu akan ketemu dengan misalnya kerisnya, pelana kudanya. Keris pelana kuda dibawa ke Belanda hanya untuk menjadi bukti ini rampasan perang. Ya. Tapi Bapak Ibu itu hanya membaca sejarah. Bapak Ibu bisa belajar dari sisi lain? Bisa. Bapak Ibu pernah belajar atau enggak? Yang berpengaruh pada pribadi di Ponorogo itu neneknya. Bagaimana orang yang sependiam itu bisa memiliki jaringan yang begitu luas dan bisa melancarkan perang Jawa selama 5 tahun, membuat Belanda rugi besar-besaran. Orangnya pendiam, senang nulis, senang berdoa. Nah, saya tidak ngomong dari sisi buku sejarah, saya bicara dari sisi yang lain. Bagaimana kepribadian nenek bisa berpengaruh kepada orang yang bisa melancarkan perang Jawa besar-besaran. Nah, saya bicara sejarah begitu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat dari sisi yang lain lagi. Yang lain lagi. Silahkan Bapak Ibu mengamati pahlawan-pahlawan yang punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan. Sebutkan tokoh yang lansia pada waktu itu. Pak lansia pada waktu itu. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin hidup sampai tua, tapi waktu punya peran penting di sejarah kemerdekaan belum tua. Sekarang saya ambil contoh yang Muhammad Rum. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu amati orang-orang muda yang punya peran penting. Sudirman ketika menjadi panglima besar itu umur berapa? Ilmunya udah dibalikin, Pak. 18 tahun. 34. Robert Walter Monginsidi ketika dieksekusi umur berapa? 23. Supriyadi umur berapa lagi? Oh, belum sampai umur 30, tetapi kita bisa melihat orang-orang itu punya peran yang sangat penting seperti itu. Pertanyaan yang menjadi lebih serius, kenapa orang-orang muda seperti itu punya keberanian yang seperti itu? Dan tolong Bapak Ibu mengingat, ketika Bapak Ibu, ketika saya ini umur 23, saya sudah berani apa? Pertanyaan jahatnya jadi begitu. Sudah, saya umur 23 bisa apa? Sekarang Bapak Ibu lihat ke anak-anak sekarang. Umur 23 masih pada ngapain? Kuliah. Main game, Pak. Nah, sekarang begini. Ada sesuatu yang penting sebenarnya ketika kita belajar sejarah. Ada kegembiraan sendiri buat saya ketika belajar sejarah ini. Tidak banyak waktu lagi buat saya untuk belajar seperti itu, tapi satu kegembiraan. Kenapa orang-orang dulu umur segitu sudah memiliki keberanian, bisa memutuskan untuk mengambil langkah ini dan itu. Belum lagi kalau Bapak Ibu ingat Muhammad Toha yang di Bandung. Yang bisa melakukan tindakan yang dahsyat seperti itu, meledakkan gudang mesiu. Bapak Ibu bisa melihat dari sisi yang lain kan? Ada peristiwa sejarah, dulu begini, terjadinya begini-begini. Di sisi lain, belajar psikologi dari para pahlawan. Bisa belajar yang lain lagi.
Nah, sayangnya ketika kita belajar sejarah dulu, cuma diajari dulu terjadi peristiwa ini dan peristiwa itu. Tapi sebenarnya ketika kita belajar sejarah, kita juga bisa belajar sesuatu yang lain. Ini contoh yang saya sebutkan, kenapa mereka dulu bisa begitu? Apa yang membuat mereka begitu berani? Kalau belajar dari Diponegoro yang saya sebut tadi, kenapa orang sependiam itu bisa melancarkan perang Jawa yang begitu dahsyat? Sampai pasukan khusus dari Ternate didatangkan hanya untuk menumpas perlawanan ini. Nah, sekarang begini, ketika kita membaca kitab suci, benar bahwa ada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Saul, Daud, Salomo, raja-raja Israel, nah itu benar-benar ada. Pembuangan betul-betul terjadi. Kerajaan Babel, Persia, Asyur benar-benar ada. Ya. Tetapi kitab suci ini ditulis bukan sebagai buku sejarah. Kalau sebagai buku sejarah, Bapak Ibu tidak akan menemukan Tuhan di dalamnya. Tapi hanya menemukan peristiwa yang terjadi di masa lalu itu seperti apa. Bapak Ibu, ketika Diponegoro melancarkan perang, dia yang pertama kali menggunakan perang perang jihad. Perang untuk membela agama. Diponegoro yang memulai itu. Tapi ketika Bapak Ibu belajar sejarah, ada kata-kata itu? Tidak ada. Yang memberikan semangat kepada para pengikutnya sampai bisa berperang dengan cara seperti itu. Ya karena ada nuansa agama di dalamnya. Tapi di buku sejarah, apakah Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan menggerakkan Jenderal Sudirman untuk berkata kepada Belanda, sekali kamu sentuh Soekarno, kamu berhadapan dengan tan saya. Pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, itu bukan buku sejarah, itu pernyataan. Nah, lalu apa yang kita lihat di dalam kitab suci? Saya tadi mengatakan kita mencari kebenaran iman di dalam kitab suci dan memang kebenaran iman itu yang mau disampaikan. Nah, kemudian kalau kitab suci menulis sejarah, yang sebenarnya dimaksudkan itu adalah untuk menunjukkan peran Allah dalam sejarah Israel. Bapak Ibu akan menemukan bagaimana orang Israel melihat keterlibatan Allah di dalam perjalanan sejarah mereka. Ya. Dalam peristiwa ini, Tuhan menghendaki apa? Melalui peristiwa ini, Tuhan menghendaki apa? Itu yang akan terus kita lihat di dalamnya. Misalnya begini ya, ketika orang Israel itu dikalahkan oleh Asyur. Ini ada untuk penulis kitab suci ini ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Karena orang Israel sudah berlaku tidak setia kepada Allah, Allah menghukum Israel. Cara menghukum Israel bagaimana? Allah menggerakkan orang Asyur untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Yang ada di dalam buku sejarah, kerajaan Asyur, kerajaan adikuasa, ya, yang menjadi jaya di abad ke-8 sebelum Masehi, melakukan ekspansi ke arah barat. Asyur itu adanya di Irak, Babel itu juga ada di Irak. Melakukan ekspansi ke barat, sampai ke Syria, sampai ke Kanaan, targetnya Mesir. Itu yang kita lihat di buku sejarah. Di Alkitab, Tuhan menggerakkan orang Asyur, Tuhan menggerakkan orang Babel untuk menghukum Israel karena mereka sudah berlaku tidak setia kepada Allah.
Nah, kemudian gini, konsekuensinya kalau Bapak Ibu menemukan di dalam Alkitab hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah atau dengan kebenaran historis, nggak usah kecewa. Misalnya, Bapak Ibu nanti kalau membaca kitab Yosua, Bapak Ibu akan ketemu bagaimana orang Israel mengelilingi kota Yeriko, ya, 13 putaran. Di putaran ke-13 mereka teriak-teriak, dan kemudian tembok Yeriko runtuh. Bisa membayangkan Bapak Ibu berapa desibel teriakan orang Israel sampai bisa meruntuhkan tembok kota? Mau dicari kayak apapun ya nggak akan terjadi apa-apa. Saya teriak-teriak di ruangan ini, ya, tembok getar sedikit juga enggak. Begini juga, tolong membuka deh kitab Yosua. Bab 10. Yosua bab 10. Bapak Ibu lihat ke ayat 12 dan 13. Ini Yosua baru sibuk perang. Ya. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan ke bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Ini hari yang paling lama yang pernah terjadi dalam sejarah, begitu. Matahari nunggu Yosua perang baru tenggelam. Kalau Bapak Ibu bicara ilmiah, nggak akan ketemu yang seperti ini. Tapi cerita seperti ini mau menunjukkan, mau menyampaikan bagaimana Allah menyertai orang Israel. Bapak Ibu seringkali melakukan, tapi nggak nyadar kalau mengatakan hal yang kurang lebih sama. Misalnya, Bapak Ibu, misalnya kalau yang sering saya dengar kan kalau pas belajar Alkitab di paroki itu ya, doa pembuka. Perhatikan kata-kata di doa pembuka. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami. Perhatikan kata menuntun. Kita menggunakan kata menuntun ketika yang dituntun siapa? Anak kita. Anak kecil. Ketika ibu, bapak menuntun anak kecil, tangan si anak bagaimana? Dipegang. Tangan si anak bagaimana? Menjulur ke atas kan? Ya, pegang ibunya. Kalau dipegangi oleh bapaknya atau ibunya. Memangnya ada yang pergi ke paroki sambil tangan kanannya di atas karena dituntun oleh Tuhan? Nggak ada kan? Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami. Kata membimbing, arti dasarnya bagaimana? Bimbing. Membimbing itu ngapain? Ngajarin. Mendidik. Oh, ngajarin itu arti yang berikut, Pak. Mendidik. Bimbing, diarahkan. Itu sudah arti yang berikut. Mendampingi, menuntun, Pak. Silahkan mengingat Bapak Ibu ketika ngajari anak kecil berjalan. Tangan kanan, tangan kiri dipegang dua-dua. Nah, itu membimbing. Kalau Tuhan membimbing saya, berarti tangan kanan kiri dipegang sama Tuhan. Nah, sekarang
Bapak Ibu sendiri mengatakan, nggak nyadar ketika mengatakan kan, Tuhan sudah menuntun saya. Atau Tuhan menjaga saya. Ketika Tuhan menjaga saya, di bayangan Bapak Ibu Tuhan ngapain coba? Di depan rumah, jaga. Melindungi saya, menjaga saya. Tolong, seringkali orang tidak membayangkan kan, sekarang baru mulai membayangkan. Kalau Tuhan menjaga saya, melindungi saya dalam perjalanan, Bapak Ibu membayangkan Tuhan ngapain? Minta maaf, kita seringkali tidak berpikir secara lebih real, konkret. Kalau di zaman dulu, di antara orang Israel, cara berpikir, cara berbicaranya lebih konkret. Tuhan mengutus malaikatnya, berjalan di sebelah kanan, dan berjalan di sebelah kiri orang itu. Ya, kalau kemudian orang Israel menang perang, dan mereka mengatakan, Tuhan yang membuat kita menang. Tuhan ngapain? Tuhan jadi panglimanya. Berpikirnya dengan cara yang lebih konkret gitu ya. Nah, mau lebih konkret lagi sebenarnya, ini juga nggak disadari saja. Contoh yang sering kali saya gunakan karena gampang. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan di rumah makan? Belum. Pernah atau belum? Belum. Pokoknya yang bilang belum pasti bohong. Kalau mau makan di rumah makan berdoa atau enggak? Oh, berdoanya iya. Berdoanya bilang apa? Terima kasih Tuhan kau sudah Memberikan menyediakan makanan. Bisa enggak Bapak Ibu enggak ketemu Tuhan tapi ngomong terima kasih Tuhan? Aneh. Kalau mengatakan enggak ketemu Tuhan tapi bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah menyediakan makanan untuk kami. Yang nyediain tadi siapa? Pegawai restoran. Pegawai restoran. Sama dia malah nggak terima kasih kadang-kadang. Kita melihat Tuhan di restoran, Tuhan menyiapkan makanan untuk kita. Loh, begitu kan ya? Bapak Ibu sebenarnya sedang berpikir konkret kan? Tuhan menyediakan makanan, tapi Tuhannya nggak kelihatan secara fisik. Yang melihat Tuhan menyediakan makanan untuk Bapak Ibu siapa? Ya saya sendiri. Tidak ada satu pegawai rumah makan pun yang mengatakan, Bapak Ibu, saya diutus Tuhan untuk melayani makanan Bapak Ibu sore ini. Pernah ada yang ngomong begitu? Datang ke restoran itu lagi kalau ada yang mengatakan begitu. Tapi saya melihat Tuhan menyediakan makan untuk saya. Dan itu saya ungkapkan dengan berdoa. Coba kalau saya atau Bapak Ibu mengucapkannya dalam bentuk cerita. Ketika saya pulang dari kantor, siang tadi saya belum sempat makan. Kemudian saya naik motor, dan kemudian Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah rumah makan di situ. Lalu Tuhan sudah menyuruh para pegawainya, pegawai rumah makan itu untuk menyediakan makanan untuk saya. Maka saya bisa makan, dan sudah itu Tuhan minta saya melanjutkan perjalanan saya. Itu kalau saya mengungkapkannya dengan cara lain, saya mengungkapkan dengan cerita iman, bukan dengan doa. Kalau saya mengungkapkannya dengan doa, nah yang seperti sudah kita lihat tadi. Kalau membaca perjanjian lama, membaca kitab-kitab sejarah, seperti itu yang Bapak Ibu temukan. Orang Israel kalah perang, Tuhan menghukum mereka. Orang Israel menang perang, Tuhan yang membuat mereka menang perang. Nanti kalau belajarnya dari kitab nabi-nabi, Tuhan bahkan menyuruh supaya orang Israel menyerah saja kepada Babel. Kalau kamu percaya, Tuhan akan membereskannya. Kamu nggak percaya, hancur. Nah, kemudian begini, kenapa hal yang seperti ini ditulis? Sekali lagi,
peristiwa sejarah memang terjadi di masa lampau. Tetapi kitab suci tidak ditulis semata-mata atau terutama untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lampau. Kitab suci, ini kitab sejarah, ditulis untuk mengajar tentang Tuhan, tentang kehendaknya kepada generasi Israel yang membaca kitab ini. Jadi sebut saja begini, Bapak Ibu, kitab Yosua sampai kitab Raja-Raja itu ditulis gitu ya di zaman pembuangan. Tujuannya untuk apa? Nenek moyang kita itu hancur karena tidak setia kepada Tuhan. Karena itu, sekarang dan seterusnya kita harus setia kepada Tuhan. Itu isinya, itu pelajarannya. Jadi ditulis bukan untuk dulu, untuk mengatakan dulu terjadi apa, tapi ditulis untuk mengatakan sekarang kita harus bagaimana. Kita sekarang harus bagaimana bersikap, satu terhadap Tuhan, dan dua terhadap sesama. Nanti kalau membaca kitab ini Esra, Nehemia, atau orang Israel di zaman sesudah pembuangan, Bapak Ibu tidak ketemu lagi dengan penyembahan berhala di masa lalu. Di zaman sesudah pembuangan, orang Israel tidak masuk lagi, tidak terlibat lagi di dalam penyembahan berhala. Udah nggak ada lagi. Nanti mulai masalah di zaman Makabe, tapi itu nggak usah diingat dulu. Jadi, di dalam kitab sejarah ini, sekali lagi, ada unsur sejarah, menceritakan sejarah, iya. Tapi tujuannya bukan untuk menyampaikan kebenaran historis apa yang terjadi dulu di masa lalu, tetapi untuk mengajar orang Israel bagaimana harus bersikap sekarang terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kalau kita memahami hal yang seperti ini, Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran yang kita cari. Kita tidak akan kecewa kalau ada yang tidak sesuai dengan kebenaran historis. Bapak Ibu sekarang tolong membuka kitab Tobit ya. Lihat ke bab 1. Kitab kisah Tobit bin Tobiel bin Ananiel bin Aduel bin Gabael bin Rafael bin Raguel dari keturunan Asiel dari suku Naftali. Nah, pokoknya ingat saja kisah Tobit gitu ya. Dari suku Naftali. Ayat 2. Di zaman Salmaneser, raja orang-orang Asyur, Tobit diangkut tertawan dari Tisbe yang terletak di sebelah selatan Kudios, Naftali di Galilea. Perhatikan, zaman Salmaneser, raja Asyur, Tobit diangkut tertawan. Ini berarti, ya kalau menyangkut peristiwa sejarah, ini menyangkut sejarah kehancuran kerajaan utara oleh Asyur, tahunnya tahun 722 sebelum Masehi. Ya. Kemudian tolong sekarang ke kitab, masih di kitab Tobit. Sekarang ke Bentar. Bab 14.
di bab 14. Ya. Kemudian lihat ke, bentar, saya pilih ayatnya, ayat 15. Tapi sebelum meninggal, masih didengarnya tentang kebinasaan kota Niniwe, melihat penduduknya ditawan dan dibuang ke negeri Media, yakni orang-orang yang diangkut tertawan oleh Siak-Rases, Raja Media. Maka Tobia memuji Allah karena segala sesuatu yang telah dilakukannya kepada orang Niniwe dan Asyur. Tobit, sebelum meninggal, Tobia masih bergembira oleh karena nasib kota Niniwe dan memuji-muji Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita membaca seluruh kitab Tobit sampai di sini, Bapak Ibu akan menemukan masa hidup Tobit itu lama sekali, sampai nggak masuk akal, terlalu panjang. Atau kemudian lanjut ke kitab Yudit. Waktu membaca 2 raja-raja tadi, Bapak Ibu ketemu dengan nama ini. Dalam tahun Yudit bab 1 ayat 1. Dalam tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe. Nebukadnezar itu raja Asyur atau raja Babel? Di 2 Raja-Raja 25, Bapak Ibu bisa lihat. 2 Raja 25. Yang tadi sudah kita lihat. Ayat 8. Di 2 Raja-Raja, bab 25, Nebukadnezar Raja Babel. Di Yudit, Nebukadnezar Raja Asyur. Dua raja ini. 2 orang raja yang bernama sama. Bukan. Ini lebih berat lagi sekarang, listrik mati. Gelap. Iya, ini kalau Bapak Ibu tidak melihat saya itu karena memang listriknya mati. Oh. Kenapa, Pak? Nggak tahu siapa yang terjadi pembunuhan di depan, pembunuhan listrik. Kemudian berikutnya lagi, yang ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat yang lebih berat lagi. Yang membunuh Goliat itu siapa? Daud. Ya, silahkan membuka 1 Samuel bab 21. Samuel. 2 Samuel 21. Maaf, 22 Samuel. Samuel 2 Samuel 21 ayat 19. Pertanyaannya, siapa yang membunuh Goliat? Elhanan.
Elhanan. Kok tadi bilangnya Daud. Daud. Saya tidak menyalahkan loh ya. Silakan membuka 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ayat berapa? Ya, itu seluruh bab 17 itu ceritanya ya. Ayat 49 ya. Ketapel. Sudah ketemu? Ada apa di situ? 1 Samuel 17 ayat 49. Yang membunuh Goliat siapa? Daud. Daud. Jadi apakah Goliat hidup Pakai batu. Setelah dibunuh Daud, kok masih dibunuh Elhanan? Belum mati mungkin. Udah dipotong lehernya ya. Nah lo, biar bingung lagi. 1 Tawarikh bab 20. 1 Tawarikh 20 ayat 5. Ini malam ini aja bingung, minggu depan sudah nggak akan bingung. Malam ini pun sebenarnya juga nggak akan bingung kalau mengikuti pembicaraan yang saya sampaikan. Nanti akan ketemu sebenarnya sederhana sekali kok. 1 Tawarikh 20 ayat 5. Jadi yang dibunuh oleh Elhanan itu siapa? Lahmi. Saudara Goliat. Lahmi ya, bukan Rahmi. Lah. Kalau Bapak Ibu membacanya sebagai buku sejarah, kacau kan ini tadi? Mana yang benar? 1 Samuel bab 17 katanya Daud membunuh Goliat. 2 Samuel. 2 Samuel mengatakan Elhanan. Lalu 1 Tawarikh mengatakan yang dibunuh oleh Elhanan itu saudara Goliat. Kalau bicara tentang kebenaran historis, hanya ada satu yang benar tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu kita sudah yang melihatnya sepanjang kita belajar sejarah. Tidak mungkin sekaligus 2 orang membunuh 1 orang yang hidup, sudah mati, hidup lagi, dibunuh lagi. Kalau menemukan hal yang seperti ini, sekali lagi, tidak usah bingung. Pertanyaan mana yang benar? Tunggu dulu, benar dari sisi mana? Dari sisi historis, ada yang nggak benar. Pasti cuma ada satu yang benar, nggak mungkin ada ada kebenaran yang lain. Tapi kalau bicara sisi kebenaran iman, Bapak Ibu akan menemukan begitu banyak hal yang perlu untuk mendapat perhatian yang bisa kita pelajari. Kalau cerita tentang Daud yang membunuh Goliat, kalau dari sisi historis ya, silahkan membayangkan Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. 1 jengkal itu sama dengan 45 cm. Jadi tinggi Goliat itu 3 meteran lebih itu ya. Goliat itu tentara profesional. Mengikuti cerita itu kan tentara profesional. Perhatikan yang membawa pedang, yang membawa perisainya ada sendiri. Tentara profesional, biasa berperang, baju perang, kemudian pengalaman perang tidak terhitung. Lawannya siapa? Daud.
Gembala. Anak gembala. Kecil. Jadi kalau bicara dengan dari sisi ilmiah, sisi historis, Bapak-Ibu akan menemukan nggak masuk akal ini kemenangannya. Mana ada orang dikasih prajurit profesional kayak gitu, cuma kena ketapel 1 kali jatuh. Orangnya gedenya kayak gitu. Tapi lihat, secara menyeluruh Bapak-Ibu akan menemukan. Akan menemukan apa? Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan hal yang mustahil menurut hitungan manusia. Benar atau tidak? Allah Maha Kuasa sanggup melakukan hal yang tampak mustahil untuk hitungan manusia. Pernah mengalami? Betul, pernah. Kalau belum pernah mengalami, jangan-jangan bukannya belum pernah mengalami, tapi nggak nyadar kalau sudah pernah mengalami. Ya, Bapak Ibu, untuk malam hari ini cukup sekian. Minta maaf ada banyak gangguan sinyal, ini termasuk listrik mati juga. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk pertemuan berikut, silahkan mempersiapkan dengan membaca kitab Yosua. Minimal. Semua, Pak. Oh, semua. Minimal. Bab 1 sampai 12, terus bab terakhir. Yosua juga harus dibaca 1 kali. Jadi sebagai satu cerita dari depan sampai belakang. Bapak Ibu yang waktu itu ikut belajar Taurat, masih bisa kan mengingat tentang orang-orang enak yang membuat orang Israel takut di kitab Bilangan? Ya, yang cari besar-besar. Di kitab Yosua. Ya, cari di kitab Yosua. Ya. Besar-besar. Nanti cari di kitab Yosua. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, begitu dulu. Enggak ada diskusi lagi. Diskusinya tolong disimpan untuk minggu depan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Siapa yang berdoa? Terima kasih, Kak Seto. Penuh perjuangan. Terima kasih, Pak Seto. Terima kasih. Baik, Kak. Oke. Berdoa. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajarannya pada malam hari ini. Bapak Ibu, minggu Senin depan masih ada pengajaran, jadi stay tune jam malam di channel ini. Untuk doa penutup, silakan Bu Hongki untuk memimpin doa. Silakan Bu. Bu Hongki. Oh, belum di unmute ya? Bu Hongki. Saya doa penutup. Ya, Bu Hongki. Ya. Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan bimbingan dari Kak Seto tentang firman Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi bimbingan kami untuk masa depan kami, dan tidak hanya mendengar saja, tapi dapat kami lakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu depan kami dapat melanjutkan untuk belajar bersama lagi tentang kitab Yosua. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan. Terima kasih Pak Bobo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bobo. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Saya pamit. Terima kasih Pak Bobo. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.